Halo Lur, gimana kabarnya? Saya doakan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, yang sakit segera disembuhkan, dipulihkan, yang punya utang piutang segera terselesaikan. Oke, balik lagi bersama Pak Lek Paiti di sini. Kita lanjut lagi videonya, membahas materi tentang ini belum ada saya posting di Facebook, tapi saya coba bikinkan langsung konten di video sebelumnya. Kita membahas tentang anchoring ya. Kali ini Pak Le akan membahas tentang pernyataan versus pertanyaan. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Pernyataan versus pertanyaan. Tulis saja. Kita sama-sama belajar biar sama-sama saling memberdayakan. Pernyataan versus pertanyaan. Jadi maksudnya gini teman-teman, di video sebelumnya yang self talk bekerja tidak kamu sadari, itu udah dijelaskan. Ini self talk ya, mungkin bisa biar jelas. Ini afirmasi, ini pertanyaan. Jadi teman-teman mungkin sering mengalami tanpa menyadari akan dampak dari pernyataan-pernyataan yang terlontar dari diri teman-teman. Misalkan gitu ya, misalkan kok hidupku begini-begini saja ya. Nah ini kan pernyataan ini. Kita tulis contoh-contohnya dulu, nanti kita kupas satu-satu ya. 2. Rumah tanggaku
terasa hambar ya. Kok aku tidak pernah merasakan rezeki nomplok ya. Dan ini nanti diisi sendiri. Coba introspeksi pernyataan-pernyataan apa saja yang sering terlontar dalam diri teman-teman. Ini kan secara nggak langsung, ini kan afirmasinya kan ini nih. Tanpa disadari, semesta akan merespon untuk memberikan sebuah jawaban. Tapi karena teman-teman selalu mengulang-ulang pernyataan-pernyataan ini, semesta menangkap bahwa teman-teman belum mendapatkan jawaban, belum menemukan solusi, sehingga dari kejadian tiap kejadian akan selalu berulang. Seperti contoh ini ya, kok hidupku begini-begini saja ya. Ini selalu menjadi atensi teman-teman, mempertanyakan bahwa hidupnya ya nggak ada suatu perubahan atau pencapaian yang signifikan, sehingga kejadian ini akan terus berulang. Nah, untuk memutus pernyataan-pernyataan ini biar tidak salah respon, harus diambil kesimpulan. Agar pola kejadiannya tidak berulang. Kesimpulannya bahwa kenapa hidupku begini-begini saja. Coba cari jawabannya sendiri. Misalkan satu, ini ya, sini ya. Karena aku kurang giat bekerja. 2, karena aku kurang bersosialisasi. 3, karena aku tidak memiliki
strategi. Jadi kalau dalam konsep hukum semesta, ketika pernyataan-pernyataan ini terus terpancar, maka semesta akan mencoba memberikan jawaban kepada diri teman-teman berupa kejadian. Karena teman-teman tidak belajar atau tidak peka menangkap di setiap kejadian yang dialami dalam kehidupan teman-teman, akhirnya kejadian demi kejadian itu akan berulang. Dan teman-teman akan selalu mempertanyakan di sini. Agar pola kejadian tidak berulang, teman-teman harus segera mengambil kesimpulan. Kenapa hidupku begini-begini aja? Ya karena aku kurang giat bekerja, karena aku kurang bersosialisasi, karena aku tidak memiliki strategi. Jawabannya kan ini sebenarnya yang mau disampaikan ke semesta. Tapi karena teman-teman kurang peka dalam merespon kejadian-kejadian yang dihadirkan, diwujudkan oleh semesta, yang terjadi akan muncul ini. Pernyataan-pernyataan ini akan terus berulang. Ini salah satu untuk memutus pola berulang, bisa mengambil kesimpulan, bisa juga dengan merubah pernyataan ini menjadi sebuah pertanyaan. Misalkan ya, ini dibalik, walaupun ini kan secara nggak langsung keluhan, ini mengeluh kok hidupku begini-begini saja ya. Dirubah pernyataan ini menjadi sebuah pertanyaan. Gimana ya rasanya hidup berkecukupan? Gimana ya pekerjaanku menghasilkan banyak uang? Gimana ya kalau setiap bulan aku pergi liburan? Gimana ya rasanya ya? Ini ada rasanya. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi pernyataan ini bisa diputus, diselesaikan agar tidak
berulang kejadiannya dengan segera mengambil kesimpulan, menunjukkan bahwa semesta sudah menangkap bahwa teman-teman sudah menemukan jawabannya, atau dirubah pernyataan ini menjadi pertanyaan, gimana ya rasanya hidup berkecukupan? Ini kan pertanyaan nih. Gimana ya rasanya pekerjaanku menghasilkan banyak uang? Ini kan pertanyaan. Gimana ya rasanya kalau setiap bulan aku pergi liburan? Ini kan juga pertanyaan. Yang terjadi, semesta akan menangkap sebuah sinyal pertanyaan dan semesta akan membantu memberikan jawabannya. Karena yang diminta ini kan rasa. Berarti secara tidak langsung teman-teman ingin mengalami rasa hidup berkecukupan, rasa pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, rasa setiap bulan pergi liburan. Apapun caranya semesta nanti, itu akan memanifestasikan dari sebuah pertanyaan dari teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Nah begitu pula kayak yang kedua, kok rumah tanggaku terasa hambar ya? Nah ini kan bisa teman-teman bisa pakai cara segera mengambil kesimpulan atau merubah pernyataan ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau pernyataannya ini dibalik menjadi sebuah pertanyaan, maka vibrasi yang dipancarkan akan berbeda. Gimana ya rasanya? Ya, tulis saja ya. Nomor 2. Sini aja. Gimana rasanya ya? Rumah tanggaku penuh kegembiraan, gimana rasanya ya pasanganku melayakkan diriku, gimana rasanya ya rumah tanggaku jadi panutan banyak orang. Ini sama. Ini kan yang dilontarkan kan pertanyaan. Gimana rasanya ya rumah tanggaku penuh kegembiraan? Gimana rasanya ya pasanganku melayakkan diriku? Gimana rasanya ya rumah tanggaku jadi panutan banyak orang? Nah, karena rasa yang diinginkan
berarti kan mengalami, maka semesta akan dengan segala hukum-hukumnya akan mewujudkan pengalaman sesuai dengan pertanyaan yang dipancarkan. Bisa dipahami ya teman-teman. Begitu pula kayak yang ketiga pun juga sama. Jadi hati-hati dengan pernyataan-pernyataan yang tidak disadari. Nah ini kan jatuhnya kan self-talk. Seperti video sebelumnya. Jadi kalau ini afirmasi, tapi kalau yang ini self-talk. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan atau bingung bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Facebook, di inbox. Terima kasih.